Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini subuh 2 Rajab, tanggal bertepatan dengan tanggal 14 Januari kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik di tempat yang terbaik dengan melakukan kegiatan yang terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid ini. Lalu dilanjutkan setelah sholat berjamaah dengan mengikuti kajian ilmu. Maka semuanya adalah bagian daripada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fi wa taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Al-hadis. Sesungguhnya malaikat itu berdoa, bersolawat kepada siapapun di antara kamu selagi ketika sholat ia sabar berada di tempat melaksanakan sholat itu untuk melanjutkan dengan zikir dan doa, melanjutkan dengan membaca Al-Quran, melanjutkan dengan mengikuti kajian keilmuan. Allah dengan doa malaikat, Allahumma salli alaihi, ya Allah, salawatmu curahkan kepada hambamu ini. Jadi ternyata untuk mendapatkan salawat dari Allah, dari malaikat itu bukan hanya Rasulullah. Salawat bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga bisa berlaku kepada orang-orang yang memanfaatkan waktu yang terbaik untuk beribadah, termasuk salat, kemudian ia melanjutkan dengan zikir, wirid, doa dan seterusnya, termasuk ngaji itu dengan doa Allahumma salli alaihi, ya Allah, salawatmu curahkan kepadamu, kepada hambamu ini, waghfir lahu, maghfirahmu limpahkan kepada hambamu ini, warhamhu, dan rahmatmu curahkan kepada hambamu ini. Maka insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat subuh berjamaah dan kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan yang terbaik senantiasa dimudahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tentang hidup dipayungi rahmat Allah, hidup dirahmati Allah
melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu insya Allah kami bicarakan tentang dirahmati Allah melalui Al-Quran itu ketika kita mengimani Al-Quran. Sekaligus meyakini tentang rahasia-rahasia dan kemukjizatan Al-Quran. Sekaligus mengimani bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di tempat kita, itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terakhir 30 juz itu tidak pernah mengalami penyimpangan, tidak berubah, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Semuanya itu seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah. Kita yakini itu semuanya bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu autentik. Karena Allah sendiri sudah menyatakan di surat Al-Hijr ayat 19, ayat 14, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kami nazzalna, kami menurunkan az-dzikra. Sebutan lain Al-Quran adalah az-dzikra. Wa inna lahu lahafidun, dan kami terhadap Al-Quran dan Az-Zikr itu lahafidun, itu yang menjaga. Yang menjaga. Maka yakin Al-Quran itu tetap terpelihara mulai Rasulullah sampai seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita juga berupaya untuk dinaungi rahmat Allah melalui Al-Quran. Itu selain dari kita mengimani, apa kira-kira supaya kita dirahmati Allah melalui Al-Quran? Jawabannya diantaranya adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari yang tingkatan awal adalah mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang memiliki motivasi untuk belajar Al-Quran. Tentu belajar Al-Quran itu cakupannya sangat luas. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca bagaimana bacaan-bacaan itu nanti menjadi benar, baik. Nah itu bagian. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang pertama kali diturunkan itu bunyinya bagaimana? Ketika ada di Gua Hira, Iqra. Nggih, napa? Iqra. Iqra itu artinya napa? Bacalah. Walaupun sesungguhnya bacalah itu tidak semata-mata dalam arti membaca tulisan, tapi juga membaca dalam arti mengkaji. Membaca dalam arti memahami sesuatu. Oh gitu loh. Nah, tapi menggunakan kata-kata Iqra. Menggunakan kata-kata Iqra. Maka Iqra makna yang pertama itu adalah membaca. Jika kita ingin senantiasa dipayungi rahmat Allah melalui Al-Quran, maka kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib. Bacaan rutin. Ada memang yang tidak boleh tidak, dan wajib itu adalah apa yang wajib kita baca itu?
Yang tidak boleh tidak itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Apa? Fatihah. Karena itu bacaan wajib di dalam sholat. Sehari semalam sholat itu hitungannya berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap sholat itu setiap rakaatnya ada Fatihah wajib. Tapi wajib dalam arti yang lain adalah bukan wajib dalam arti hukum fikih tadi itu. Tapi kita mencanangkan diri bagaimana sehari semalam yang kita lalui setiap terus berlangsung itu. Jangan pernah putus untuk membaca Al-Quran selain yang Fatihah tadi itu. Sehingga kita menjadikan bacaan Al-Quran secara rutin. Dari segi yang lain, membaca Al-Quran ketika membaca itu dari aspek tulisan, itu di Al-Quran diungkap juga dengan kata lain tilawah. Tilawah. Yatlu tilawatan. Dan ketika membaca tilawah Al-Quran tadi itu dengan begitu tartilnya dan begitu beruntutnya, itu bisa juga warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil setartil-tartilnya. Rahmat Allah diantaranya melalui Al-Quran itu pahala, diantaranya pahala yang diberikan. Karena bagaimanapun kita melakukan ibadah itu salah satu motivasinya adalah supaya dapat apa Pak? Pahala, bahasa Jawa oleh ganjaran. Nah, pahala dari membaca Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa, begitu besarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka kataballahu lahu fi kulli harfin hasanatan. Allah mencatat untuknya, untuk orang yang membaca Al-Quran itu dalam setiap huruf itu, fi kulli harfin hasanatan, setiap satu huruf itu bernilai kebaikan satu. Wal hasanatu, dan kebaikan yang dicatat oleh malaikat oleh Allah melalui satu huruf tadi itu, bi asyri amsalihah, 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Jadi kita baca umpamanya ngapunten di awal surat Al-Baqarah itu kan ada potongan huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tutup mari ngono. Oleh pira wisan iku ganjarane? Sinten? 80. Lebih dari itu karena dilihat dari aspek apa tadi? Mat tobi'inya, mat wajibnya tadi. Alif lam mim. Itu bisa 10. Terus nanti 10 hitung ping 10 bisa dengan itu sudah berapa itu? Subhanallah. Nah, itu contoh. Untuk memotivasi orang itu senang maca Al-Quran. Bukan berarti dengan banyak lalu tutup. Wis, aku iso oleh 100 pahala dari Al-Quran. Nah, ini dari sisi pahala. Bikulli harfin hasanatan. Setiap satu huruf itu satu kebaikan, dan kebaikannya itu adalah 10 kali lipatnya. Maka kita bagaimana? Dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah, ahlullahi fil ardi, termasuk keluarga-keluarga Allah
Jadi kayak begitu. Keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Dalam arti bukan keluarga berketurunan itu bukan. Tapi orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Nah, cinta Allah itu bagian daripada rahmat melalui bacaan Al-Quran. Hadirin, kemudian hubungannya dengan Al-Quran sebagai sumber rahmat dari Allah melalui pahala. Itu diantaranya diungkap dengan pahala yatlu tilawatan. Di surat Fatir. Surat Fatir. Ini ayat 29 insyaallah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Innal ladzina sak temene wong akeh. Tak cara Jawa titik mboten napa-napa nggih. Innal ladzina sak temene wong akeh. Wong akeh wong sing iman. Yatluna kang padha gelem maca sapa wong akeh. Kitab Allah ing kitabe Gusti Allah, ya Al-Qur'an itu. Wa aqamus shalah. Berarti di situ tidak semata-mata maca Qur'an yang kita andalkan itu, ya ditambah dengan yang lain yang wajib. Wa aqamus shalah, lan terus menerus mendirikan salat, istiqomah dalam melaksanakan salat minimal yang wajib. Apalagi ditambah dengan salat-salat yang sunnah. Standarnya memang wajib, tapi untuk baik itu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Seperti subuh ini wajibnya ya salat subuh, tapi akan lebih baik lagi kalau ditambah dengan sunnah-sunnah, termasuk rakaatai al-fajr khairun minad dunya wa ma fihima. Ya. 2 rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah qabliyah itu lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Jadi dengan 2 salat 2 rakaat sebelum subuh itu, dunia itu kita miliki, bahkan lebih baik. Cuman kekayaan yang seperti itu baru akan kita terima dan kita rasakan. Itu kapan? Bukan di dunia, Pak. Ketika kita sudah mati nanti. Kroso, Pak. Nah, jenengan kepingin segera merasakan hasilnya ibadah itu. Ingin segera apa mboten? Ini segera ya berarti berangkat dhisik. Kalau ingin membuktikan pahala itu, gitu loh. Nah, kita sabar. Pokoknya kita manfaatkan waktu selama hidup itu ya seperti itu untuk ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian yang ketiga, selain maca Quran tadi, kemudian melakukan sholat secara istiqomah, lalu wa anfaqu, menyisihkan rizki yang ia miliki yang diberikan oleh Allah, dinafkahkan sebagian untuk apa? Untuk amal sosial, baik itu amal sosial bersifat biasa atau yang jariah, pokoknya dinafkahkan untuk orang miskin, untuk budak, untuk sabilillah, untuk keluarga. Keluarga itu juga bagian daripada pundi-pundi pahala melalui nafkah. Jadi belanjane anak bojo niku nggih ganjarane gede, Pak. Nggih, Pak nggih. Aja dianggap niku biasa, iku ganjarane gede. Nah, termasuk di situ. Sirron wa alaniyatan, baik itu dilakukan sirron secara samar, hanya dia yang tahu. Wa alaniyatan, atau kelihatan jelas, ada yang tahu selain Allah dan malaikat, ada orang yang tahu, yang menerima itu terang-terangan bisa.
Yarjuna, merekalah hakikatnya yang berharap tijarotan. Tijarah niku dagangan, perniagaan, perdagangan. Perdagangan lan tabur yang tidak pernah mengalami rugi. Tidak pernah mengalami rugi. Itu berarti apa? Ganjarane gawedhe. Termasuk di situ adalah surga yang tidak bisa ternilai itu. Nah itu dari ayat ini maka nanti ada tema hidup berbisnis dengan Allah. Kenapa? Karena ukurannya adalah dapat berapa, dapat pahala berapa. Maka salah satu motivasi kita beribadah itu supaya oleh ganjaran, oleh pahala. Salah satu motivasi kita di dalam membaca sholat, membaca Al-Quran adalah rahmat Allah dalam bentuk pahala. Ganjaran ini gede. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita ini ya perlu jujur. Sehari semalam ini meripat. Apa? Moton apa meripat nih? Ini kira-kira lebih banyak dipakai untuk melihat huruf-huruf Al-Quran ataukah lebih banyak untuk bermaksiat? Gampang ya maksiat itu. Oke. Dalam rangka mensyukuri oleh Allah kita diberi kemampuan mata untuk bisa melihat. Karena orang punya mata kan belum tentu semuanya bisa melihat. Punya mata nggak bisa melihat, maka operasi bisa sampai sekian juta. Nah itu juga disyukuri. Salah satu bagian daripada untuk mensyukuri mata itu bagaimana dari mata orang dapat pahala. Nah untuk dapat pahala itu diantaranya melalui maca Quran. Ya termasuk tadi jenengan berangkat dari rumah ke sini melihat jalan itu sih. Itu juga bagian dari pahala. Tapi nanti juga di situ adalah membaca Al-Quran. Itu juga punya makna lain, kemungkinan dari mata kita berbuat salah dan dosa, berbuat maksiat. Maka tutupi kemaksiatan, kesalahan melalui mata dengan membaca Al-Quran. Secara umum Rasul menyatakan, apa? Wa atbi'is sayyi'at al-hasanata. Kalau kamu berbuat salah dan dosa melalui indera yang diberikan oleh Allah untukmu, melalui mata, melalui telinga apa itu, maka wa'adbi, segera ikuti, segera tutupi dengan apa? Al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan yang kamu lakukan itu akan menutupi kesalahan dan dosa. Mungkin dari mata kita bisa dosa, mungkin gitu Pak nggih. Yang paling gampang orang dosa itu teko mata apa teko lambe apa teko. Ya semuanya menjadi sumber dosa, bisa menjadi sumber pahala. Mulane nek wong iku kakean dosa teko mata, akhire wong lanang kena penyakit mata. Mata napa Pak penyakit wong lanang? Mata napa? Mata keranjang. Ngoten nggih. Mata keranjang nggih. Paling seneng niku ndelok napa biasa wong lanang iku. Paling tertarik niku. Ya iku. Nek wong ngodek, nek wong estri, tiyang estri penyakite ya mata. Mata napa? Ya wis. Gara-gara duwe iku ngregeli. Nah, disitulah maka bagaimana Al-Quran itu sebagai wahana, sebagai sarana untuk diturunkannya rahmat Allah melalui pahala-pahala yang kita baca itu lalu untuk bisa menutupi dosa-dosa itu. Karena nanti antara dosa dan pahala itu juga ditimbang. Allah lebih banyak memberikan catatan pahala lebih besar daripada dosa. Kalau orang berbuat salah dosa itu satu ya satu. Tapi kalau pahala itu minimal 10. Satu dicatat 10. Makanya satu huruf itu sama dengan 10. Oh,
Sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa istiqomah maca Quran, baik pagi, malam apa. Dari sehari semalam yang kita lewati itu, kita mencoba berapa menit, berapa jam yang kita pakai untuk berdialog dengan Allah melalui Al-Quran. Maka kalau kita sehari semalam gak maca blas iku rasanya zalim kita itu di hadapan Allah. Ya Allah, aku mau sedina gak maca Quran blas, maca ndok salat tok. Nah ini. Sementara ini sudah kita pakai macam-macam ini Al-Quran, mata ini diberikan oleh Allah ini di situ. Bahkan dari sisi pahala tadi itu, ngapunten, bahkan dari sisi pahala tersebut ada 3 orang yang dirindukan surga. Ada 3 kelompok manusia, golongan manusia yang dirindukan surga. Kita ini kan merindukan. Sementara surga belum tentu merindukan kita. Belum tentu menerima kita. Tapi kita dirindukan. Jamaah. Ingin jenengan mau merindukan apa dirindukan? Merindukan. Tapi yang paling utama itu dirindukan malah itu. Ditunggu-tunggu. Siapa salah satunya adalah tahlil Quran. Wong sing rajin, wong sing istiqomah maca Quran. Doa kita kalau membaca Al-Quran atau khatam Al-Quran bagaimana? Yang dan sering kita hafal nggih. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Terus warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allah warzuqni maksudnya bimbinglah kami. Rizki dalam arti bimbingan. Dibimbing apa? Untuk memiliki kesenangan tilawatahu, membaca Al-Quran. Ana al-laili wa atrafan. Baik itu di tengah malam atau di awal pagi. Di awal siang. Waj'alhu, dan jadikanlah Al-Quran itu apa? Imam wa nura. Waj'alhu hujjatan. Hujjatan itu apa? Pembela. Pembela di mana? Nanti di alam barzakh, di alam kuburan membela. Di akhirat juga membela. Jadi nanti malaikat itu nanti akan kalah dengan Al-Quran ini. Umpamanya karena kita punya dosa, terus malaikat yang bagian tugas menyiksa itu mau menyiksa. Al-Quran membela. Hei, malaikat kalah nanti malaikat. Apa engkau akan mau menyiksa orang yang di hatinya, yang di lisannya itu ada aku? Loh, gitu loh Pak. Beda nih maca Quran Pak. Nah kadang-kadang kita ini lebih banyak maca Quran daripada maca Quran. Lebih banyak baca WA daripada maca. Nah ini kadang-kadang kita harus mengakui banyak kezaliman di situ. Yes, itu aja hitung-hitungan kita sehari semalam itu. Menyempatkan maca Quran itu berapa ayat, berapa ini Pak. Dirindukan surga. Subhanallah. Yang lebih istimewa lagi adalah rahmat dalam arti bahwa Al-Quran itu juga obat. Makanya di surat Al-Isra ayat 82 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul adzim. Wa nunazzilu, dan kami turunkan, kembali lagi Allah, kami turunkan minal Qur'an, bagian daripada Al-Qur'an itu ma huwa, yang berfungsi sebagai apa? Syifaun, sebagai obat. Wa rahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidud dhalimina, dan tidak akan bertambah terhadap orang-orang yang zalim melalui Al-Qur'an kecuali khosaro, kerugian. Ya termasuk orang yang zalim itu ya seluruh hidupnya enggak pernah maca Quran. Ya enggak mengimani, enggak maca Quran, barang itu rugi. Karena enggak dapat apa? Enggak dapat syafaatnya Al-Qur'an, enggak dapat pahala dari Al-Qur'an, enggak dapat syifa. Obat dan rahmat. Obat dan rahmat dari Al-Quran itu salah satunya diwasilahkan, dilewatkan melalui membaca. Termasuk hidayah itu juga ada orang itu yang dapat hidayah dari Allah melalui bacaan Al-Quran. Kalau dari sisi bacaan tadi pahalanya jelas. Yang sering kita dengar, wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan saksama. Wa ansitu, perhatikan betul. Napa? Janjinya Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu semuanya dirahmati Allah. Dirahmati Allah melalui mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi dirahmati Allah melalui kita yang membaca. Maka yang membaca, yang mendengarkan, semuanya dapat rahmat Allah. Lah hubungannya dengan syifa obat itu bagaimana? Ya salah satunya dengan membaca itu dapat obatnya. Hadirin, sesungguhnya Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk hidayah itu, bukan semata-mata juga untuk dapat pahala dari bacaannya, tapi juga ada rahasia yang lain. Salah satunya adalah sebagai obat. Obat penyakit sekaligus sumber keselamatan melalui bacaan Al-Quran. Salah satu surat yang istimewa sebagai sumber obat, sebagai sumber rahmat Allah itu adalah Fatihah. Fatihah. Termasuk kemungkinan untuk orang yang sakit. Kita doakan. Nah, di situ Rasul itu begitu bergembiranya disampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, barusan datang kepadaku malaikat memberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu istimewanya. Apa itu? Yaitu suratul Fatihah wa akhiru surati Al-Baqarah. Yaitu apa? Pertama, surat Fatihah. Dan akhir surat Al-Baqarah. Yang biasanya kalau tahlil kan ada itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rahasianya luar biasa itu. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin. Itu Fatihah dan ini. Maka Fatihah itu dijuluki Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Di situ rahasianya tersimpan. Sisi yang lain, Rasul menyatakan Al-Fatihah lima quri'atlah. Fatihah itu mau dibaca diniatkan untuk apa? Maka paling tidak bahwa Fatihah itu penghantar diterimanya doa-doa. Maka kita tidak dibatasi untuk membaca Fatihah itu hanya di dalam sholat. Mau berdoa Fatihah, oke. Setelah berdoa Fatihah, oke. Kenapa? Karena sudah terwadahi tadi itu. 5 quriat, diniati untuk apa?
termasuk untuk orang yang sakit, termasuk untuk orang yang meninggal. Jadi termasuk tadi mengumumkan orang yang meninggal tadi, mudah-mudahan almarhum yang telah diwafatkan oleh Allah tadi mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Al-Fatihah. Loh ngono apik yo Pak. Jadi kita enggak usah dengar orang titik-titik bid'ah. Gak ada dari Rasulullah maca Fatihah mari ndonga, gak ada Fatihah mari. Ya wis jarno iku. Itu nanti dari sisi lain kita punya kajian kesantunan dalam ilmu. Kan orang itu kan kadang-kadang merasa paling benar sendiri, Pak. Nah, itu tingkatan-tingkatan ilmu itu akan mempengaruhi nanti, Pak. Itu namanya kesantunan dalam ilmu, derajat keilmuan. Ini Pak, rahasianya. Termasuk orang yang sakit dibacakan Fatihah. Alhamdulillah. Termasuk ngapunten Pak, sakit di sini bukan hanya persoalan hati, Pak. Tapi juga sakit fisik juga. Dibacakan Al-Quran, ayat tertentu. Bismillah. Nyata, Pak. Berkat daripada perenungan daripada Al-Quran itu syifaun min kulli da'in juga. Nah, dalam satu hadis Rasul menyatakan Al-Quran syifaun min kulli da' Fatihah. Bahwa Al-Quran itu di antaranya adalah obat daripada segala penyakit. Salah satunya adalah Fatihah. Kita bacakan Fatihah untuk saudara kita yang sakit. Bahkan nanti itu ada rahasia ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca 3 kali, kita baca 7 kali tanpa bernafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah itu akan terkabul. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lah sing ngara iku keterima. Lah ya itu sing ngene titik-titik terkabul. Subhanallah. Salah satunya ada kan banyak Pak ayat-ayat tidak. Itu ya karena memang semua ayat itu ada rahasia-rahasianya. Ya memang orang-orang tertentu yang diberi ilmu rahasia tentang ayat-ayat itu enggak semuanya Pak, gitu loh Pak. Nah, ketika itu lalu ada orang-orang yang telah membuktikan tadi terus mengijazahkan wis kon nek ana masalah ini bacaan surat iki nek ana ngene ya itu ada Pak gitu. Kenapa? Karena rahasianya bukan semata-mata pahala tadi itu tapi di situ ada rahasia spiritual. Makanya ketika Sulaiman memberikan opsi kepada para pengawal-pengawalnya, siapa di antara kalian yang mampu mengangkat singgasana Ratu Balqis? Ini kan sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan tunduk dan berserah, akhirnya beriman. Jin kan menawarkan, saya Sulaiman, saya beri kesempatan untuk menghadirkan singgasana arsy-nya itu dalam waktu ketika engkau duduk kemudian berdiri tegak. Oke? Ada yang lain. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ada seorang hamba yang menguasai rahasia Alkitab, wahyu Allah. Kemudian itu juga rahasia. Siapa itu? Enggak disebutkan. Pokoknya hanya hamba. Indahu ilmun. Apa jawabannya? Ana atika bihi. Aku akan menghadirkan itu singgasana yang kau inginkan itu Sulaiman dengan waktu apa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Panjenengan saat merem terus napa? Melek terus merem. Ngono iku berarti apa ngono? Sekejap mata. Ada rahasia-rahasia agung seperti itu, Pak. Termasuk urusannya dengan obat, dengan sakit. Oh, rahmat Allah diturunkan kepada kita di antaranya melalui kita membaca. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tahu dari sisi ini rahasianya apa rahasia? Tentu nanti ada kitab khusus tentang kitab-kitab tentang rahasia ayat-ayat Allah dan rahasia-rahasia ayat Al-Quran itu di situ, Pak. Sehingga nanti ada itu orang itu yang buka pengobatan alternatif itu diantaranya dengan ayat, Pak. Ya enggak apa-apa untuk membantu orang. Seperti ketika ada sahabat yang kena apa sakit, Rasulullah mengobatinya dengan membaca Fatihah.
Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesembuhan dari Allah. Wasilahnya melalui membaca Al-Quran. Kita akan kembangkan lagi tentang rahasia rahmat Allah melalui Al-Quran dari sisi yang lain. Alhamdulillah. Masih konten sing tanglep, monggo. Monggo Pak. Setunggal lawan nggih, nonton-nonton bergeser soalé. Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar Ustaz tadi bahwa ada namanya kalau kita berbuat baik ada ganjaran dan pahala. Okay. Padahal hakikat manusia itu yang dicari itu ganjaran pahala apa ridho dari Allah. Sepada ayat seperti ilahi anta maksudi waridho madlubi. Apa Pak? Ilahi anta maksudi waridho madlubi. Waridhoka maksudi. Nah itu kira-kira hakikatnya itu yang mana? Apa kita cari ganjaran? Apa kita cari ridho Allah? Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pakai tadi mikirnya dapat pahala ya. Padahal yang mestinya orang itu kan yang dicari pokoknya ridhonya Allah. Ngoten nggih? Jamaah yang dirahmati Allah. Islam itu untuk seluruh lapisan orang yang beriman. Al-Quran itu untuk seluruh lapisan orang yang beriman. Maka nanti kalau kita bicara tentang, ngapunten tadi catat, derajat keikhlasan seorang mukmin. Nah, gitu nggih. Derajat keikhlasan seorang mukmin. Ada orang itu yang melakukan ibadah dengan niat supaya dapat kemudahan urusan dunia. Oke? Dan itu diwadahi oleh Rasulullah. Barang siapa yang ingin begini-begini, coba kamu melakukan sholat. Coba gini. Gitu. Wasta'inu bisabri wassalah. Betul? Yang kedua, itu namanya orang yang zuhud. Yang zuhud itu mikir pahala tok akhirat. Understand? Pahala. Jadi orang mau mendapatkan pahala melalui ibadah itu bagian daripada keikhlasan, tingkat keikhlasan orang yang ingin kesempurnaan akhirat pahala. Ada tingkatan yang lebih tinggi apa? Ikhlasul mahabbah, cinta. Understand? Cinta itu apa? Gak mikir pahala, gak mikir urusan dunia ini, tapi sing penting Allah ridho. Semuanya masuk bagian daripada ikhlas, cuman ada tingkatan-tingkatan. Betul Pak nggih? Nah, jenengan mau yang tingkatan yang penting itu ridhonya Allah, gak mikir pahala, gak mikir swarga, gak mikir neraka. Itu oke, itu tingkatan tertinggi. Lah jenengan itu ya monggo, alhamdulillah. Betul Pak nggih? Nah kira-kira untuk urip jenengan ya sik mikir mek ridhonya Allah tok apa ya kepengin oleh gampang nang Gusti Allah. Ngoten nggih urusan donya, bojo iku cek wangele terus tak Fatihah ya. Ngono iku oleh sih. Halo. Nah, pun ngoten. Jadi ada tingkatan-tingkatan kalau kita bicara tentang mengukur keikhlasan seorang mukmin. Ngoten Pak nggih? Mugi-mugi manfaatipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurabi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa fi rizqina wa fi dhurriyyatina wa suratina bi rahmatika rahmin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.